cuma dua aja pilihannya. Satu, dia menjadi pribadi yang pengecut, takut gitu, tertutup, atau juga dia bisa menjadi pribadi yang pemberani gitu, keluar dari dalam rumahnya untuk kemudian bertarung dengan kolonial gitu. Dan itu diambil oleh posisi yang kedua, itu diambil oleh adiknya Saman yang kemudian menjadi gerilya itu gitu. Oke. Nah, kita juga mereka punya harga diri yang tinggi, ya. Masih ingat ketika si kecil Hasan memecahkan pedagang itu ya, dagangan itu ya. Ya. Ketika mau dibantu mereka menampik, dan itu juga dilakukan oleh Sa'aman ketika di penjara. Dia sebenarnya ditawarin untuk gerasi ya, minta gerasi, dia menolak. Lalu oleh direktur penjara dikasih kesempatan untuk lari, dia menolak karena dia merasa dia harus menebus, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Jadi mereka punya pride semua, walaupun secara ekonomi sangat kaya. Itu keluarga yang hebat. Hanya ibunya yang beda sendiri. Apalagi ketika rumah mereka terbakar ya kan, itu di situ tidak ada digambarkan mengeluh atau putus asa, atau kemudian mereka menjadi cerai-berai. Justru tambah sulit ya ini keluarga ini. Ketika mereka kemudian datang ke kuburan, walaupun ada flashback juga ya, kok ada bunga di sini, ternyata itu mantannya adiknya. Untuk sedikit ya kan, ternyata mereka pun jadi berantem di situ ya kan, karena si suaminya, mantan pacarnya adiknya itu Saman bilang, saya di sini sebenarnya terpaksa ya kan. Ingat nggak percakapan itu? Kemudian mereka akhirnya pergi. Lucu juga. Maksudku Pram menyelipkan juga unsur-unsur humor itu sebenarnya ya kan, kalau kita memaknai itu nggak terlalu serius. Tapi bagaimana nih Bang As? Misalnya tentang tokoh Amila ini kan gitu. Tokoh Amila ini gitu. Tadi kita sudah sampaikan di awal tadi, ya Pram berusaha untuk menghindari justifikasi bahwa Amelia ini perempuan jahat misalnya. Judgment ya. Judgmentnya gitu kan. Dia berusaha untuk menghindari itu. Tapi kemudian bagaimana misalnya ketika dia larang adiknya Saman itu untuk kerja gitu. Pembacaan kita seperti apa sih gitu. Atau soal lain misalnya, soal belajar itu kan justru tokoh yang muncul sebagai inspirator di situ adalah Saman sendiri untuk adik-adiknya gitu. Sementara Amelia semacam pasif di situ. Betul. Kira-kira bagaimana? Nah, sebenarnya sudah digambarkan oleh Pram bahwa ibunya Saman bersaudara ini adalah seorang yang hedon. Sedangnya sejak muda ya pesta-pesta aja. Dan untuk itu apapun dilakukan, termasuk menjual diri. Jadi sangat masuk akal kalau dia tidak mementingkan pendidikan anak-anaknya. Dia sangat egois. Dia misalnya tahu bahwa anak-anaknya nggak punya baju, termasuk anak-anak gadis itu ya. Tapi dia curi juga bajunya, hanya untuk memuaskan egonya. Tapi dengan catatan, ego yang dipuaskan itu tidak ego dirinya sendiri. Semua ada kaitannya untuk sama. Karena dia pengen membahagiakan Sama ketika pulang nanti. Dia selalu beli bahan untuk asinan. Jadi dia egois ya, kecuali untuk Sama. Jadi kalau aku memaknainya juga ya, kenapa kemudian di tokoh ini dia kontraskan ya, artinya adik-adiknya ini lebih melihat Saman, karena Saman kan selalu berpesan, kalaupun ibumu agak-agak gila gitu, tetap kamu hormati, buat dia bahagia, sehingga ya kau maklumi saja kondisi ibu seperti itu. Jadi menurut aku pribadi ya, bahwa anak-anaknya ini bisa menerima keadaan ibunya itu karena pesannya Saman. Jadi tokoh Saman ini kayak pengganti ayah-ayah mereka ya. Mereka kan beda-beda nih, nggak jelas yang mana ya kan. Tapi Saman ini itu berhasil menempatkan diri dihormati oleh adik-adiknya loh. Mungkin nggak kalau mereka menceritakan setiap kali satu nama disebut untuk dibacakan, langsung mereka mendekat ya kan ke Darsono itu yang dapat suratnya itu, mendekat, mendengar, nunggu giliran yang lain. Aku ada nggak gitu. Jadi tokoh Saman ini menurut saya pribadi ya itu tokoh yang sangat dihormati di keluarga yang ancur-ancuran ini. Ya, setelah membaca belasan bahkan puluhan halaman Bung Dep ya, Karin, saya bertanya siapa tokoh sentral? Tokoh sentral dulu. Iya, betul. Iya kan begitu banyak tokoh yang muncul di awalnya Amila gitu kan. Ya kemudian Fatimah kemudian muncul di situ ya.
Nah di tengah baru muncul Saman. Itu pun dari di penjara ya. Jadi kecerdasan Pram antara lain di situ ya. Bagaimana dia mampu mengaduk perasaan kita dengan cara menunda-nunda memunculkan bagian terpenting gitu ya. Nah sampai terakhir pun saya tidak melihat bahwa Saman itu ditempatkan dalam porsi yang sangat istimewa di novel ini. Karena Amila pun cukup sangat banyak dibicarakan ya. Dan juga dua gerilyawan, Maman dan Mimin ya. Nah yang menarik adalah memang tokoh sentralnya harus kita katakan tidak lain dari Saman ya. Nah Saman waktu di penjara itu, kamu masih ingat nggak usianya berapa? Muda itu. Muda berapa? Don't tell but 24 tahun. Dan ibunya yang sudah bungkuk itu, yang sudah payah dalam agak miring itu, di saat itu masih 41 tahun, masih sangat muda. Karena dia terlalu boros aja atau muda. Bermain itu ya, bermain gila dengan laki-laki tentara kenal itu ya. Sehingga cepat merosot kesehatannya. Nah Saman yang baru 24 tahun, sudah menjadi ayah pengganti buat adik-adiknya. Dia sangat bijak. Kalau kamu masih ingat ya, dia pasti bersekolah baik karena kemudian di zaman Jepang dia menjadi pegawai menengah di Kementerian Kemakmuran. Ya. Meski pernah jadi tukang becak juga kan. Setelah itu, ya kan? Nah, setelah Jepang pergi, dia kemudian berpaling menjadi tukang becak, tapi bukan tukang becak biasa. Karena dia kemudian menjadi bagian dari satuan yang bernama pelopor. Dan dia kemudian terbukti membantai tidak kurang dari 50 orang musuh. Sebab itulah kemudian dihukum mati. Dan bagusnya Pram itu adalah memunculkan si tokoh Saman ini pelan-pelan dibuka ya kan. Dan makin terbuka ketika dialog dengan si direktur ini. Awalnya kan direkturnya nggak nganggep, ya kan, dia kayak pejuang atau gerilyawan biasa gitu, tidak intelek. Ternyata percakapan mereka kemudian sangat berbobot, ya kan, si direktur ini terus kemudian jadi respect dan dia merasa bahwa ini bukan sembarang gerilyawan tapi dia seorang intelektual gitu loh. Jadi percakapan itu kemudian membangun trust ya kan, sampai si direktur ini merasa dia disindir gitu ya, secara tidak langsung membela penjajah padahal dia hidup di tanah air ini sendiri yang membesarkan dia gitu. Dan separuh darahnya Indonesia, orang Indonesia. Juga kemudian menjadi pertanyaan untuk saya sebenarnya. Di babak awal aja dari cerita ini, kita lihat agaknya sedikit sesak gitu. Dengan penggambaran semua tokoh itu dimasukkan ke Pram gitu. Dan diceritakan proporsinya itu hampir sama semua mereka. Sehingga pertanyaan dari Bang Astari, kira-kira siapa sih tokoh yang kemudian menjadi sentral dari cerita ini gitu. Untuk pembaca awam mungkin akan sedikit kebingungan karena kita tuh sering dihadapkan dengan karya-karya sastra yang biasanya menempatkan satu sosok itu sebagai sosok yang lebih kuat dalam satu cerita sejak awal gitu. Tetapi justru di Keluarga Gerilya ini itu semua sosok tuh punya proporsinya masing-masing. Punya proporsi masing-masing. Tetapi kemudian dengan model atau gaya yang demikian itu pesan yang kemudian tersampaikan itu juga makin banyak gitu. Enggak ada lagi satu pesan yang kemudian ditunjukkan oleh Pram. Misalnya pesannya cukup dari si Saman aja nih, enggak gitu. Tetapi dari Amila juga punya pesan, dari adik-adiknya berdua juga punya pesan gitu. Ya, makanya kemudian muncul juga jadi pertanyaan adalah apa yang kira-kira muncul di babak pertama misalnya, atau apa yang kira-kira menjadi fokus pembahasan Pram di babak kedua gitu. Oke, itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya juga sejak awal. Memang baca awal ini saya pribadi juga ngelihat ini kok si ibu ini ya kan ke anak-anaknya kan ngomongnya kasar ya, yang perempuannya yang dianggap dia sebut perawan gitu. Tapi dia tuh ke Saman seolah hanya dia itu anaknya ya kan, dia seolah nggak merhatikan yang anak-anak kecil yang ada di rumah itu kan, dia tidak ngurusi anak-anak ini gitu. Saman. Memang waktu awal itu kita bertanya siapa sebenarnya tokoh si Saman ini kan. Tapi kemudian makin lama makin terkuak dan akhirnya kita melihat bahwa kalau menurut aku sendiri tokoh sentralnya memang Saman sampai terakhir pun di Pusara Saman. Apa-apa yang terjadi di situ
kayak perceraian si itu pasangan muda ini ibunya meninggal di situ, kemudian yang tersisa ini kemudian ziarah ya kan? Atau dugaan Karin tuh. Ini Saman ini suami yang paling dia cinta, anak dari suami yang paling dia cinta atau Bisa jadi. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Tapi dia itu kan ini ya anaknya yang Manado. Manado itu kan? Yang band Manado. itu ya band. Manado. Yang Manado ini kan di situ ada juga unsur perbedaan agama kan? Iya. Dia nggak bisa menikah karena beda agama. Iya. Tapi dia tidak terjebak di situ. Pram Iya. hanya menyentuh sedikit aja bahwa mereka nggak bisa menikah karena perbedaan agama, dan si Ben ini dia nggak pengecut karena nggak mau juga mengorbankan agamanya kan. Nah, Iya. tapi sampai di situ nggak berlanjut tuh. Karena kalau menurut aku agama buat Pram juga kurang menarik ya kalau dari percakapan kita. Itu buat dia agama itu ya urusannya sama masing-masing gitu. Menurut saya Pram ini penulis yang cermat. Buktinya tidak ada tokoh yang dilewatkan begitu saja. Oke. Termasuk si bungsu Hasan itu. Kita kemudian dibuat ini juga ya, teranyus sekaligus tersentuh ya. Ketika bocah yang selalu dibilang oleh Saman akan menjadi jenderal, kemudian berubah sikap belakangan hari. Oh ya. Dia tidak mau lagi seperti yang saya ceritakan. Jadi hal-hal kecil pun di detail. Iya. Iya. Ya penutupnya itu menarik sekali ya penutupnya ya kan. Bahwa ibunya kemudian meninggal di pusat. Tidak spoil. Udah di penutup aja. Iya. Kita nggak tahu ya kemana si ibu itu dibawa loh. Ya nggak sih kemana tuh menurut Bung Niko? Iya. Dia cuma diceritakan. Kan tidak disebutkan sih. Iya, cuma dibawa. Tidak penting. Memang tidak penting, tapi bahwa kemudian penutup dari karya ini adalah di pusara Saman itu menunjukkan ketokohan dia ya kan di buku ini. Semua akhirnya cerita pindah ke situ kan dari penjara, rumah. Tapi memang karena disetting rumahnya kebakar semua ya kan. Iya. Supaya kita nggak lupa ya. Ini saya bikin catatan tentang nama-nama mereka itu. Iya, betul. Amila itu 41 tahun. Iya. Kan? Si ibu ini ya. Si ibu. Ya kan? Dia punya laki banyak itu. Iya. Kopral Paijan. Kapten kita. Iya. Kita. Nama kan lucu ya. Iya. Nama Belanda tapi susah disebutkan Melayu. Jadi sebutlah Kapten kita kan. Nah, adik sama itu ada Canimin yang kita sebut sebagai Mimin kan, yang jadi gerilyawan. Ini pangkatnya kopral, ya dia komandan sesi, usianya 22 tahun, 2 tahun di bawah Saman itu. Kemudian yang jagoan perang itu adalah Katiman atau Maman ya. Yang bertunangan itu kan, yang sudah bertunangan. Iya, dia ayahnya Ambon. Itu kan, bertunangan dan sangat timur biasanya Belanda ke pacar. Dan dia bekas Heiho, pasukan Jepang yang pernah berperang di berbagai palagan di Asia Tenggara. Oke. Jadi sangat itu sebenarnya sangat profesional ya. Cuman sayang itu dia dibawa kesatuan kakaknya sehingga nggak pernah naik angkat. Kakaknya sangat strict supaya menjadi contoh buat yang lain bahwa dia bisa tegas ke siapapun. Lalu ada ini Fatima. Dia penting juga ya. Dia lah putri Kapten Geder itu. Cakep ya. Fatima. Ini yang di Ima itu ya. Yang hilang itu. Nah kemudian ada Salami. Kemudian si kecil Hasan. Lalu ada Darsono. Tokoh-tokoh yang sangat punya posisi yang menarik. Kadang kita suka bertanya juga ke Pram ya, karena dia tuh kan menulis dengan beragam tokoh di setiap buku itu, tokohnya baru-baru semua ya kan. Kita pernah tanya tuh gimana proses kreatifnya. Dia cuma jawab bahwa otak kita itu seperti klem gitu ya, buka tutup gitu. Nah menurut dia itu antara lain alam bawah sadar dia. Dan dia bilang rajin mengamati. Observasi. Itu fiction dikasihkan tuh. Dimanapun amatilah. Gunakan 5 indera. Makanya kalau meski Pram menulis banyak buku, hampir tokohnya kan selalu diperkenalkan yang baru ya. Meski ada nilai ideologinya yang kuat ya kan, nasionalisme, jujur, semangat gitu ya. Tapi
karakternya macam-macam itu, hebat banget loh kalau kita pikir-pikir bagaimana dia mengeksplorasi tokoh. Tapi wajar sih ya, dia periset yang sangat itu. Tapi punya risiko nggak Bang As? Ini menurut Bang As atau Karin misalnya, memasukkan banyak tokoh dalam satu cerita di satu babak misalnya, punya risiko dalam arti dia mempengaruhi isi pesan nggak gitu? Nah, karena kadang terlalu banyak tokoh seperti pernyataan saya sebelumnya tadi, itu kemudian pesannya jadi bias gitu, karena semua orang punya pesan gitu. Ya, kalau aku punya pendapat pribadi untuk khusus di buku Keluarga Gerilya ini, justru memperkaya dimensi ya, kalau menurut aku ya. Dimensi misalnya seorang yang cantik ya kan, atau seorang yang IQ kurang gitu misalnya ya. Jadi menyentuh banyak hal. Jadi kalau menurut aku justru kaya ya, dan sangat menikmati, tidak monoton kepada hanya beberapa tokoh aja. Jadi memperkaya bias dalam hal gambaran utuh tentang manusia ya, karakter manusia gitu. Ini Bung Ded, eksperimen yang sangat berani dari seorang penulis pemula. Risikonya sangat besar dan fatal. Betul. Kalau dia tidak mampu mengembangkan tokoh itu nanti gagal novelnya. Betul. Ya, tapi terbukti Pram berhasil. Saya pendapat Bang As, karena gini, Bang As, Karin, kalau kita baca karya ini kan dia dalam tanda kutip lebih sesak pada saat pakai istilah gitu, dibandingkan ketika kita baca Bumi Manusia yang tebal gitu dia. Tetapi kemudian rapi sekali per orang gitu dia ceritakan, dan pesannya itu kita dapat di setiap babak cerita itu kita dapat dan cukup kuat gitu. Nah, makanya yang jadi pertanyaan saya tadi, dengan semua tokoh dimasukkan dalam satu cerita yang sama, bagaimana kita menarik satu pesan gitu dari situ gitu. Tapi dijawab oleh Bang As tadi, menarik juga, punya persepsi yang lain bahwa kemudian ini satu eksperimen yang cukup berani. Betul Bang As. Penulis pemula mana yang berani memasukkan semua tokoh loh. Gagal kalau misalnya tidak diracik secara baik. Tapi Pram cukup berhasil di sini gitu. Dan itu yang sebenarnya mau disorot gitu. Nah, kalau bicara teori novel Bung Ded ya, karakter kalau dalam bahasa umum itu disebut tokoh ya, dibagi dua aja. Utama dan pendukung. Nah, pendukung ini dibagi dua. Pendukung yang menjadi sekutu, pembantu terdekatnya, terus pundangnya, dan juga villain, musuh juga. Nah, yang lain itu tokoh minor dan tidak boleh banyak. Itu teorinya. Itu kan? Nah, mungkin Pram tidak tahu teori itu pasti ketika masa karya ini, sehingga ditabrak saja oleh dia. Iya, dan saking banyaknya tokoh ya kan, di sini ya, itu hampir terlewat ya kan, tokoh si Fatimah ini. Kan dia dijemput, dia disuruh di janjian di Jatinegara gitu ya kan, ketemu sama penjahat ini, tentara penjahat ini. Kita lama carinya itu kan, agak-agak beberapa halaman kemudian gitu, nasibnya gimana nih si Fatimah ini? Baru di satu bab di bawah itu kita tahu bahwa dia ternyata diperkosa gitu ya kan. Nah, kalau itu mengagetkan sebenarnya. Enggak, itu by design sebenarnya. Itu kepintaran Pram dalam menunda klimaks sembarangan. Dia pun sempat apakah Pram lupa, Pram lupa. Saya udah agak pesimis tuh. Baru di belakang dan sedikit terjawab Pram sangat pintar. Betul, sedikit aja ya kan, cuma tapi mengkonfirmasi ya kan pertanyaan kita. Tapi sebenarnya kita udah curiga juga ya kan, ini pasti ada sesuatu terjadi dengan si Fatimah ini kan, ada sesuatu yang dialami buruk gitu ya. Tapi belum terkonfirmasi setelah banyak halaman berikutnya. Kalau saya sempat soal tokoh tadi Bang As ya, soal tokoh utama dan tokoh sampingan kita katakan gitu. Tapi juga kemudian di tokoh samping itu ada tokoh pelengkapnya gitu kan. Nah, tokoh pelengkap. Misalnya tadi soal Fatimah itu kan muncul di tengah jalan gitu kan dia. Atau misalnya soal nama yang Belanda tersadar. Geder. Apa? Kapten Geder. Geder. Itu kan munculnya sebagai ini pelengkap bahwa si ibu ini itu pernah mempersuamikan dia gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau ngomong soal pendokuan tadi, saya pikir menarik tadi yang disampaikan Bang As, tapi juga mungkin perlu diberi penjelasan lebih lanjut
kira-kira selain tokoh utama dan tokoh sampingan tadi, ada nggak tokoh lain gitu yang berperan untuk mendukung tokoh utama ini gitu kan? Nah, saya pikir itu. Kalau di sini ya Bung Dep, kalau sepemahaman saya membaca ini, itu 2 saja sih sebenarnya yang paling benar dia sama nama mamanya. Iya, Itu kan tokoh yang lain ini ada porsinya masing-masing gitu. Tapi itu pun diceritakan lewat Maman misalnya ya kan. Dia bercerita ke direktur itu, kemudian dia membuat surat yang panjang lebar begitu. Tapi memang itu kan dari perspektifnya Maman sebagai kakak ya kan. Bukan di sini kan dia Pram ini memakai metode seolah-olah dia bercerita, menceritakan tokoh itu. Ada kalanya juga si tokoh bercerita ya kan. Lewat surat. Lewat surat, lewat pengalaman masa lalu gitu loh. Jadi dia nggak monoton, nggak seperti misalnya selalu pakai orang ketiga gitu atau selalu pakai saya gitu kan yang menggambarkan ini. Dia pakai metode yang variatif itu untuk menceritakan tokoh-tokohnya ya. Ada juga tokoh penting yang cukup penting ya. Iya. Tapi tidak kunjung disebut siapa namanya. Kawan-kawan ingat nggak tuh? Siapa Bang? Ya orang yang di penjara yang kemudian teman tetangganya itu yang kemudian bunuh diri. Yang mengaku pahlawan tadinya. Siapa namanya itu? Iya. Dia nggak dikasih nama memang, nggak cuma dibilang apa. Tapi sepintas saja kan munculnya gitu. Iya. Sepintas saja munculnya. Tapi itu sangat penting. Iya. Menunjukkan bahwa dalam zaman-zaman gerilya itu banyak kepalsuan. Oke. Dan bisa memperdaya orang banyak. Dia dianggap hero sebelum akhirnya berbicara dengan palsuan dalam arti apa nih Mas kira-kira? Dia mengaku sebagai pahlawan yang berjuang sehingga di penjara ya. Iya. Tapi kemudian setelah bertemu dengan Saman yang akan dieksekusi, dia kemudian curhat dan seperti katarsis mengkurikakan siapa dirinya sebenarnya. Dan bukan cuma itu, dia kemudian menggantung diri. Dan menariknya ketika Pram mau mengungkap nasib si orang ini, itu kan tidak langsung ya kan, tidak langsung diceritakan oh dia rupanya bunuh diri, tapi ada sipir yang manggil-manggil tapi tidak dijawab, kamu ini kemana, kamu jawab gitu. Tapi dia tidak bilang bahwa orang ini mengakhiri diri dengan cara begitu gitu ya kan. Orang ini kan kemudian bersekutu dengan si Saman ini kan. Teman. Ya, dia jadi teman dialog ya kan. Iya. Dia kagum kemudian dengan Saman ini. Dan ada juga tokoh yang mikro betul perannya di situ, tapi penting. Iya. Jangkrik. Yang Saman di. Dan dia mengucapkan selamat tinggal pada si Jangkrik itu kan. Dia tidak ada yang memberi makan lagi nanti. Iya. Jangkrik sebagai tokoh itu kan menarik. Iya. Jangkrik sebagai tokoh. Betul. Dan ini kelihatannya pengalaman dia di penjara ya, jangan-jangan suasananya tuh tergambar dengan apik banget gitu loh dia. Salah satu penggambaran yang sangat kuat itu ya tentang sel tempat Saman mengajarkan itu. Iya. Temboknya yang tadinya mengkilap putih kemudian sudah berubah menjadi kuning kusam. Lalu ada itu ya sarang laba-laba yang selalu diperbaiki. Setiap selesai tabrak oleh semut atau lalat. Lalu ada yang kehitaman ternyata sarang kepiting kutu busuk. Oke. Itu sangat penjara. Iya. Dan proses eksekusi yang dilakukan oleh eksekusi yang dilakukan oleh pihak penjara kepada Saman ini diceritakan dengan elegan sekali ya. Iya. Jadi orang-orang yang dibekali senjata itu digambarkan juga dengan sinis ya. Pak, tuh kita mau habis barang. Ini hebat dari yang Karim sampaikan gini. Pram dulu kan ini ya soal etika menulis aja Bang Mas. Sekarang kan kemudian kita mengerti ketika misalnya di penulisan berita misalnya saya pernah berkomunikasi dengan Bang Asol itu kan. Bagaimana merahasiakan strategi pembunuhannya gitu kan. Itu kan Pram tuh mengerti kok cara ceritanya gitu kan. Jadi orang tembaknya kan nggak dikisahkan gitu justru. Nah, tetapi kemudian yang dikisahkan lebih kuat di situ adalah ketakutan situasi-situasi direpresi oleh kolonial dan lain sebagainya gitu. Ya, saya pikir itu ya. Ya, waktu kita hampir habis sekarang cukup ya satu kalimat pendek sebagai konklusi dari Kak Win dan statement.
Kalau saya pribadi sangat menikmati buku Keluarga Gerilya ini karena dengan membaca ini kita mengerti banyak sekali karakter manusia ya, sangat kaya dan Pram menceritakan dengan elegan dan rapi, tidak seperti mengada-ada. Jadi ini seperti potret situasi di zaman itu dan empati kita pun terbangun ketika membaca ini dan sangat mulus, sangat saya nikmati, sangat oke. Oke. Oke, saya mungkin punya dua. Pertama itu seperti pesan closing statement saya di podcast kita sebelumnya. Untuk semua penulis, belajar, kita sama-sama mari belajar dari Pram yang selalu memulai semuanya dengan riset dan observasi. Itu pesan pertama yang saya tangkap dari sosok Pram, juga sekaligus dalam buku ini gitu. Pesan kedua, itu belajar dari semua tokoh yang digambar oleh Pram, makanya nanti baca gitu kan. Oke. Belajar dari semua tokoh yang digambar oleh Pram. Satu hal yang perlu dimaknai adalah bertanggung jawablah dengan tempat di mana kamu berada, dengan situasi di mana kamu bekerja, karena dari situlah hidupmu kemudian akan bermakna bagi dirimu sendiri dan juga bagi orang lain. Ya, saya sepakat dengan Kak Rin dan Bung Dev. Menurut saya karya ini sangat keren ya. Saya beruntung betul bisa menuntaskan dengan tidak sulit ya. Dengan menyimak isinya, saya semakin mengerti betapa sulitnya sesungguhnya untuk menegakkan republik ini. Ya, jadi sangat ironis ketika orang zaman sekarang kemudian hendak mencampakkan republik yang dibangun oleh para pejuang itu begitu saja. Ini pesan kuat dan mencemooh ya. Kalau saja mereka baca Keluarga Gerilya dan Perburuan, saya kira apresiasi mereka akan beda. Ya. Nah, sebab itu imlah, bacalah karya ini seperti Perburuan. Terima kasih.